Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, Septria Indriani. Di pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Baiklah, saya perkenalan. Nama saya, Septria Indriani. NIM 2021 14 3482, kelas 1M. Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Universitas PGRI Palembang. Dosen pembimbing Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Baiklah, tonton video selengkapnya. Dengan subtema pendidikan sebagai sebuah sistem. 1. Syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan. 2. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. 3. Cabang-cabang dan ilmu bantu pendidikan. Pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Komponen-komponen pendidikan meliputi 1. Tujuan. 2. Subjek pendidikan. 3. Pendidik. 4. Lingkungan. 5. Siswa dan pendidik. 6. Tujuan pendidikan. 7. Cara mendidik. 8. Alat pendidikan. 9. Lingkungan pendidikan. 10. Evaluasi pendidikan. 10 komponen sistem pendidikan meliputi 1. Kurikulum pendidikan. 2. Paket instruksi. 3. Tenaga pendidik. 4. Tenaga kependidikan. 5. Peserta didik. 6. Alins atau alogins. 7. Fasilitas pendidikan. 8. Metode. 9. Evaluasi hasil belajar. Dan 10. Anggaran pendidikan. Ciri-ciri pendidikan sebagai sistem. Tujuan. Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai oleh sebuah sistem. 1. Sistem. 2. Fungsi. 3. Komponen. 4. Interaksi atau saling berhubungan. 5. Penggabungan yang menimbulkan jalinan keterpaduan. 6. Proses transformasi. 7. Umpan balik. 8. Daerah batasan dan lingkungan. Keterkaitan pembelajaran sebagai sistem. Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi, pembelajaran sebagai sistem adalah proses interaksi yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik dalam suatu lingkungan belajar tertentu dengan susunan dan terjadi umpan balik di antara keduanya. Struktur sistem merupakan unsur-unsur membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai suatu tujuan sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai sistem-sistem yang lebih kecil yang disebut subsistem. Sistem pendidikan sebagai sistem nasional diatur dalam UU SPN nomor 20 tahun 2003 mengatakan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan suatu pendidikan nasional. Sistem pendidikan mengandung proses pendidikan, khususnya di sekolah yang bekerja langsung atau tidak langsung mencapai tujuan pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu 1. Formal, 2. Non-formal, 3. Informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, dan tinggi. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. 1. Pengelolaan sistem pendidikan. 2. Peranan pemerintah dan masyarakat. 3. Dana. 4. Materi. Ilmu bantu yang diperlukan dalam sistem pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomologi, fisiologi, dan lain-lain. 2. Ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, dan ilmu jiwa sosial. 3. Ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Kesimpulan, pendidikan sebagai sebuah sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan harapan dapat mencapai tujuan. Dalam proses atau kegiatan pendidikan terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki seperti tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode, media dan alat pendidikan, materi pendidikan, serta lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu pendidikan. Pada saat ini, sistem pendidikan di Indonesia masih menganut sistem pendidikan nasional, yang mana pemerintah lebih memiliki peran yang paling banyak dalam menjalankan sistem pendidikan. Sistem pendidikan dikelola secara sistematik dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang mana semua komponen pendidikan dan proses pendidikan diatur oleh pemerintah pusat, yang berlaku untuk semua sekolah di Indonesia, termasuk sekolah yang ada di pelosok tanah air. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Pendidikan sebagai sebuah sistem. Apabila ada salah kata atau ucapan dari presentasi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.